pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Sungguh nyata kasih karunia Tuhan jikalau pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam ibadah. Mari bersama kita persiapkan hati kita untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini. Bersama kita akan bangkit berdiri dan memujikan Jadikan Aku Indah. Datang ya Bapa, dalam kerinduan memandang keindahan-Mu. Ku datang ya Bapa, dalam kerinduan memandang keindahan-Mu. Berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajar ku berharap hanya kepada-Mu. Taat dan setia, kita pada pagi hari ini kita akan mulai dan persembahkan kepada Tuhan di dalam satu pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit, bumi beserta dengan segala isinya. Maka turunlah atas saudara-saudari dan atas ibadah kita anugerah, damai sejahtera, cinta kasih dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus di dalam hati dan di dalam hidup saudara-saudari. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh
pembimbing, saya akan bacakan dari Amsal 19 ayat 22a demikian. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Amin. Jemaat Tuhan, Allah kita adalah Allah yang setia. Kasih-Nya begitu besar, menyelamatkan hidup kita. Dengan apa kita akan membalas kebaikan-Nya? Selain dengan menyembah Tuhan dan selalu mengucap syukur. Sesaat lagi kita akan menaikkan doa-doa syafaat. Mari kita hantar dengan menaikkan satu lagu pujian. Dengan apa kan ku balas?
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala, tengadahkan hati, roh, dan jiwa kita. Kita mau datang pada Tuhan dalam doa. Saat ini Tuhan, kami menghampiri hadirat kudus-Mu dengan ucapan syukur dan terima kasih kami untuk segala kebaikan Tuhan. Yang dalam segala sesuatu tentu kami tidak dapat membalas semua kebaikan Tuhan, kecuali hidup taat, berbakti, memuji dan menyembah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami berkumpul di rumah Tuhan, bersama-sama hendak merayakan cinta kasih Tuhan, dengan menyiapkan hati kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya pujian dan hormat kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati kami, memberkati ibadah kami. Dan dalam kesempatan yang khusus ini kami sungguh bersyukur karena Tuhan juga memberikan waktu dan kesempatan kepada kami bersehati menaikkan doa-doa kami. Saat ini Tuhan, dengan bersehati kami datang kepadamu, kami berseru kepadamu, kami membawa doa kami untuk saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit dan juga dalam masa-masa pemulihan mereka. Kami terus berdoa untuk Bapak Edi Prianto, kami mendoakan untuk Bapak Tono, kami juga berdoa untuk Bapak Peng An, untuk Bapak Ari, untuk pemulihan Bapak Hantono, pemulihan Bapak Andreas, untuk kesehatan Bu Muina dan kesehatan kami semua Tuhan. Kami rindu agar kami semua diberikan kesehatan, khususnya di masa-masa pandemi ini Tuhan. Biarlah Tuhan akan mengaruniakan kekuatan yang ekstra kepada kami, sehingga tubuh kami dapat melawan segala sakit penyakit dan juga virus COVID-19. Bagi yang sakit tadi Tuhan, kami berdoa kuatkan dan teguhkan iman mereka. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menghiburkan hati mereka dan Tuhan yang akan memulihkan mereka. Kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk berbagai pergumulan-pergumulan kami Tuhan yang tidak dapat hamba ungkapkan. Tetapi Tuhan mengetahuinya. Tuhan selalu melihat apa yang ada di dalam dasar hati kami. Oleh karena itu apapun juga Tuhan yang menjadi doa-doa kami, yang menjadi seruan kami kepada Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang akan mendengarkannya. Dan Tuhan akan mengabulkan setiap permohonan kami. Kami percaya bahwa jawaban Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Kami mendoakan dan menyerahkan juga untuk anak-anak kami Tuhan, yang dalam masa pendidikan, yang bekerja baik di dalam kota maupun di luar kota. Kami mau serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menjaga, melindungi dan memberkati anak-anak kami. Kami juga membawa dalam doa kami Tuhan untuk gereja kami. Biarlah Tuhan memberikan kesatuan hati kepada kami. Baik itu hamba-hamba Tuhan, majelis jemaat, pengurus-pengurus komisi, aktivis dan juga seluruh jemaat. Kami semua Tuhan, biarlah dengan bersehati di dalam kebersamaan kami dapat saling melengkapi, mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat Kota Pati ini Tuhan. Biarlah kehadiran kami ini sungguh-sungguh menjadi kesaksian yang indah. Nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap karya dan pelayanan kami. Dan banyak orang diberkati melalui GKMI Pati ini. Kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk pergumulan GKMI Pati cabang Juwana akan tempat ibadah. Kami mendoakan untuk pergumulan GKMI Pati cabang Karangwagi akan kebutuhan seorang hamba Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang akan mendengarkan setiap doa-doa kami dan yang terbaik itulah yang Tuhan akan karuniakan. Kami juga berdoa dan menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati para pemimpin bangsa dan negara kami dalam setiap kebijakan-kebijakan, dalam setiap keputusan-keputusan yang terkait dengan kesejahteraan dan pemulihan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati semuanya, sehingga bangsa Indonesia ini dapat dipulihkan dari berbagai krisis, terlebih lagi di masa-masa pandemi ini.
Kami juga berdoa dan sungguh bersyukur karena berkat-berkat Tuhan kami boleh membawa persembahan kami yang sudah kami haturkan kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati persembahan kami. Biarlah semuanya ini sebagai wujud hormat kami kepada Tuhan, syukur kami kepada Tuhan yang sudah terlebih dahulu memberkati kami. Berkati tangan-tangan yang sudah mempersembahkannya. Berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka Tuhan. Terima kasih, ini seluruh doa permohonan ucapan syukur kami Tuhan. Kiranya Engkau mendengarkan dan mengabulkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan yang bertemakan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang. Mari kita persiapkan hati kita untuk ditaburi sabda firman Tuhan. Bersama kita akan menyanyikan lagu Hati yang Setia. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk masuk dalam pemberitaan sabda firman Tuhan. Ya Tuhan,
saat ini kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan sepenuhnya hanya dalam pimpinanmu. Kami mohon curahkan Roh Kudus ke dalam hati kami. Biarlah Roh Kudus bekerja dengan bebas di dalam hati kami, mempersiapkan hati kami untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Biarlah oleh pertolongan Roh Kudus kami dapat memahami firman Tuhan, dan oleh karya Roh Kudus firman Tuhan ini boleh nyata di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hari ini kita akan membahas satu tema, tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang, dari kitab Zakaria pasal 7 ayat 9. Zakaria pasal 7 ayat 9. Mari persiapkan firman Tuhan ini. Karena ini satu ayat saja, saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama. Zakaria pasal 7 ayat 9. Sudah ketemu? Oke, kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kesetiaan dan kasih sayang ini adalah tema yang sepertinya tidak pernah habis dikupas. Dijadikan lagu, dijadikan puisi, dijadikan film, dijadikan drama, televisi. Ini sangat menarik. Entahkah itu drama Korea, drakor, maupun sinetron, rata-rata booming, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Ya, seperti kisah layangan putus. Pernah mengikuti ini? Saya memang tidak mengikuti. Saya juga tidak menonton. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau melihat ulasan-ulasan dan kalau melihat bagaimana drama seri ini dibicarakan dalam berbagai platform media sosial, dijadikan bahan pembicaraan, maka jelas sekali yang namanya cinta, yang namanya kesetiaan dan perselingkuhan ini menjadi tema yang relate bagi sebagian besar masyarakat. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara mengikuti kisah layangan putus ini, tentu ini bisa membuat kita gemes, bisa membuat banyak orang jengkel, emosi, ya, ketika melihat bagaimana yang namanya kebohongan, yang namanya pengkhianatan itu mewarnai hubungan yang semula baik-baik saja. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan, ya, dari sudut pandang apapun juga, yang namanya kebohongan, yang namanya pengkhianatan itu pasti akan sangat melukai. Yang namanya kebohongan dan pengkhianatan itu terasa menghempas dan menghinakan. Itu akan merusak yang namanya kepercayaan dan akan mengikis kasih sayang. Tetapi herannya Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun dampak dari pengkhianatan itu begitu mendalam dan begitu merusak, banyak orang yang masih mempermainkan kesetiaan. Bukan hanya dalam hubungan suami istri atau cinta kasih sepasang pemuda-pemudi, tetapi juga dalam relasi anak dan orang tua. Orang tua dan anak bisa terjadi. Entah anak, entah orang tua yang merasa dilukai kesetiaannya. Coba kita bayangkan sebagai orang tua, Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan, yang begitu mengasihi anak-anak kita. Dengan penuh kasih sayang dan kesetiaan mendukung sekuat tenaga, membiayai, memfasilitasi anak-anak kita dengan pendidikan yang terbaik. Lalu dengan mudahnya anak-anak kita berbohong kepada kita, melalaikan pendidikan dan tanggung jawab mereka, bahkan menyalahgunakan kepercayaan yang kita berikan kepadanya, melawan orang tua, melawan kita. Tentu sebagai orang tua hati kita dilukai.
Kita merasa dikhianati. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan, kasih kita diremehkan. Begitu juga dalam hubungan pertemanan, dalam hubungan persahabatan. Pertemanan atau persahabatan yang sudah dibina, yang dijalin bertahun-tahun, bisa saja tiba-tiba menjadi rusak karena salah satu mengkhianati kepercayaan dengan menyebarkan misalnya rahasia sahabatnya, temannya. Jelas di situ tidak ada kesetiaan. Di situ kepercayaan sudah dipandang atau dianggap remeh. Dan tentu banyak lagi Bapak Ibu contoh-contoh bagaimana yang makin kesini yang namanya kesetiaan itu sudah makin tipis. Yang namanya kesetiaan itu sudah makin langka Bapak Ibu dan saudara-saudari. Makin ditinggalkan. Baik itu karena uang, karena jabatan, karena popularitas dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan kehidupan iman Bapak Ibu dan saudari kasih oleh Tuhan? Dalam kehidupan iman, hal mempermainkan, hal meremehkan, bahkan merusak kesetiaan itu juga terjadi. Itu juga ada Bapak Ibu dan saudara-saudari. Sangat berbanding terbalik kesetiaan manusia itu dengan kesetiaan Tuhan. Atau dalam konsep perjanjian lama itu disebut dengan hesed Yahweh. Kesetiaan Tuhan atau kasih setia Tuhan. Jika diperhadapkan dengan kasih setia Tuhan, maka kita akan mendapati kasih setia atau kesetiaan manusia itu begitu rapuhnya. Umat begitu gampang melupakan Tuhan, mengkhianati kesetiaan Tuhan. Mungkin karena lapar dan haus, mungkin karena takut terhadap ancaman musuh, karena bosan, karena tidak sabar menunggu janji Tuhan. Mungkin karena mengikuti pemimpin atau raja yang lalim. Ini terjadi dalam kehidupan umat yang pada waktu itu Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, mereka mengkhianati Tuhan dengan beribadah kepada Allah lain. Mereka tidak berhasil mempertahankan kesetiaan kepada Tuhan. Dalam perjanjian baru Bapak Ibu, juga dengan sangat gamblang kita dapat melihat contohnya bagaimana hilangnya kesetiaan Yudas. Bagaimana Petrus menyangkali Tuhan Yesus. Dan di dalam Injil juga kita dapat melihat tentang kesetiaan bagaimana ketika Tuhan Yesus disalib. Firman Tuhan mengatakan pada waktu itu orang banyak, pengikut-pengikut Tuhan berdiri jauh-jauh. Mereka tidak berani mendekati Tuhan Yesus karena takut ditangkap. Dalam skala besar Bapak Ibu dan saudara-saudari, maupun dalam skala yang kecil, dalam kehidupan iman, dalam kehidupan keluarga, dalam pertemanan, di perusahaan, di dalam dunia politik selalu ada. Dan selalu ada mereka yang dengan mudah berkhianat. Meremehkan yang namanya kepercayaan. Selalu ada orang yang gagal mempraktekkan kesetiaan. Dan dengan demikian sungguh menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati sesama. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam pelayanan Nabi Zakaria sebagaimana yang melatar belakangi bacaan kita, Nabi Zakaria pada waktu itu juga mengalami satu problem yang tidak sederhana berkaitan dengan iman dan kesetiaan umat Tuhan yang pada saat itu berada di dalam pembuangan di Babel. Firman Tuhan sudah sangat jelas menyatakan bahwa ketidaksetiaan dan meremehkan kasih Tuhan, bahkan memberontak terhadap hukum-hukum Tuhan, itulah yang sudah menyebabkan umat Israel pada waktu itu berada di dalam pembuangan. Masa kesabaran Tuhan, kasih setia Tuhan yang begitu ditunjukkan oleh Tuhan kepada umat, dibalas dengan sikap melawan Tuhan.
Dan oleh karena itu kalau kita membaca kitab Nabi Zakaria ini Bapak Ibu dan Saudara-saudari, pesan-pesan utama yang disampaikan di sana itu adalah untuk menggugah, untuk membangun kembali, menyadarkan dan mengingatkan tentang kesetiaan iman umat terhadap Tuhan di masa pembuangan. Ya, kalau Bapak Ibu dan Saudara baca pasal 1 sampai pasal 6 itu berisi tentang penglihatan Nabi Zakaria untuk mendorong umat Israel itu bertobat. Mereka menyadari ketidaksetiaan mereka dan berbalik kembali kepada Tuhan. Nabi Zakaria percaya yang namanya kasih setia Tuhan itu tidak pernah surut bagi bangsa Israel. Oleh karena itu dia menyerukan pertobatan kepada umat, supaya umat mengalami keselamatan, supaya umat dipulihkan. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam pasal 8 sampai pasal 9. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, dari pihak Allah seperti itu, tapi dari pihak umat Allah menuntut Bapak Ibu. Menuntut supaya umat menunjukkan perubahan hidup. Dengan apa? Dengan bertobat. Harus ada perubahan hidup yang nyata. Nah inilah sebenarnya yang disampaikan oleh Nabi Zakaria. Dalam pasal ke-9 ini Bapak Ibu, kita dapat melihat ada dua hal yang dituntut oleh Tuhan terhadap umat. Yang pertama supaya umat itu dapat melaksanakan hukum yang benar. Melaksanakan hukum yang benar ini berarti setia. Setia untuk menjalankan perintah Tuhan. Setia untuk jangan mengingkari setiap perintah-perintah dan hukum-hukum Tuhan. Setia di sini artinya tidak memilih-milih hukum sesuai dengan selera diri sendiri. Ya, setia tidak melakukan setengah-setengah. Tetapi semua apa yang menjadi perintah dan hukum-hukum Tuhan itu dilaksanakan. Baik ketika dilihat Tuhan maupun ketika tidak dilihat oleh Tuhan. Baik ketika mereka berada di negeri sendiri maupun ketika mereka berada di Babel, di tanah pembuangan. Dan satu hal Bapak Ibu, umat juga diingatkan bahwa kesetiaan dengan setia melakukan hukum Tuhan ini juga yang akan menjadi, yang akan menentukan nasib mereka ke depan. Yang kedua Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, umat dituntut untuk menunjukkan kasih sayang atau kesetiaan kepada masing-masing. Ini berkaitan dengan sesama. Perintah kedua ini menyangkut kehidupan bersama. Sebagai umat Tuhan, nah kalau Bapak Ibu dan Saudara baca ayat 10 itu dijelaskan ya, kesetiaan dan kasih sayang itu apa aja. Ya, saya akan bacakan ayat 10. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing, orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Ya, jadi kesetiaan di sini Bapak Ibu, kasih sayang itu meliputi kasih dan perhatian kepada para janda, kepada orang-orang miskin, anak yatim, orang asing, dan tidak merancang kejahatan satu sama lain. Artinya betul-betul dalam kehidupan bersama dengan sesama itu harus dapat mengasihi dan hidup dalam kesetiaan satu sama lain. Baik dalam keluarga, dengan sesama, bahkan dengan orang asing harus penuh dengan kasih setia. Apalagi mereka pada saat itu sedang berada di pembuangan. Ya, mereka berada di luar tanah air mereka. Nah lebih-lebih lagi yang namanya kasih sayang, yang namanya kesetiaan, ya, kesetia kawanan, saling membantu, saling mendukung itu harus nyata, harus ditunjukkan. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, dalam kedua perintah tadi sangat jelas ingin dinyatakan bahwa yang namanya kesetiaan, yang namanya kasih sayang itu harus menjadi landasan hidup umat. Itu harus nyata dalam kehidupan mereka. Yang namanya perilaku melawan Tuhan, melawan kehendak dan perintah Tuhan, tidak setia kepada Tuhan, ya, lalu menindas sesama, tidak mengasihi sesama, memperlakukan sesama ya, dengan pengkhianatan demi pengkhianatan, itu harus dibuang jauh-jauh. Agar keselamatan cepat datang kepada
kepada mereka. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kehidupan kita sekarang ini, di masa sekarang ini, maka pesan Nabi Zakaria ini sangat relevan dengan kehidupan kita. Ketika kasih setia Tuhan itu tidak perlu dipertanyakan, ya, yang namanya kasih setia Tuhan itu tidak perlu dipertanyakan Bapak Ibu. Karena dia itu pasti setia dalam kasih dan sayangnya. Ya, tetapi di tengah-tengah kasih setia Tuhan yang tidak perlu dipertanyakan, maka kita bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana mungkin ya, perilaku kita masih sering melawan perintah Tuhan. Kita sering meremehkan dan menganggap tidak berguna. Dalam banyak hal Bapak Ibu, kita lebih fokus kepada kepentingan diri kita sendiri. Kita melalaikan Tuhan, kita melalaikan ibadah, kita melalaikan doa, kita melalaikan bersekutu, kita tidak dengar-dengaran terhadap firman Tuhan. Kita malas untuk melayani. Dalam banyak hal tanpa kita sadari Bapak Ibu, kita kehilangan kesetiaan di dalam melayani Tuhan. Juga dalam relasi kita dengan sesama, kita juga diingatkan untuk saling setia dan mengasihi. Jangan ada lagi rumah tangga yang seperti layangan putus. Jangan ada yang merasa dilukai karena kasih setianya diremehkan, oleh karena pengabdian dan pelayanannya tidak dianggap. Jangan ada lagi yang merasa jerih juangnya untuk keluarga itu disepelekan. Jangan Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan sesama. Harus lebih penuh kasih. Apalagi di masa pandemi ini Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Ini adalah saatnya bagi kita untuk saling menunjukkan kepedulian kita. Kasih kita kepada sesama kita. Kasih sayang kita kepada sesama harus lebih meningkat lagi. Justru dalam situasi seperti ini. Jangan malah ada pihak-pihak tertentu mengambil keuntungan terhadap situasi ini. Membeli minyak banyak-banyak, minyak goreng, menimbun minyak hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ini namanya tidak hidup di dalam kasih setia dan kasih sayang. Kiranya Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua dapat memenuhi panggilan Nabi Zakaria ini. Dan saya yakin, ya, kita percaya bahwa pesan ini bukan hanya pesan Nabi Zakaria. Tentang kesetiaan ini bukan hanya ya, terjadi di masa lalu dalam zaman perjanjian lama. Tetapi firman Tuhan mengatakan ini juga merupakan salah satu buah roh. Ya. Jadi selama minggu ini, selama bulan ini kita membahas tentang buah-buah roh. Nah, kesetiaan Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan panggilan hidup kita. Panggilan kita sebagai umat Tuhan. Karena ini adalah buah roh. Buah roh itu adalah sesuatu yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Berdampingan dengan kasih, kelemah lembutan, penguasaan diri dan lain sebagainya. Maka kasih, sayang dan kesetiaan ini juga harus dihidupkan di dalam kehidupan kita bersama. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kami tentang kesetiaan dan kasih sayang yang sudah seharusnya menjadi landasan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan. Belajar dari kehidupan umat Tuhan di masa perjanjian yang lama, yang sudah tidak setia, memberontak kepada Tuhan. Maka seruan Nabi Zakaria ini juga menjadi seruan kepada kami semua yang seringkali juga bersikap sama terhadap umat di masa perjanjian lama. Tuhan Allah Bapa di sorga, tolong dalam hal iman dan juga dalam kehidupan dengan sesama di tengah-tengah keluarga kami. Maka kasih sayang dan kesetiaan ini juga harus menjadi keutamaan bagi kami semua. Mampukan kami Tuhan
untuk kami menghidupi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pagi ini kita telah belajar mengenai kesetiaan dalam mengikut Tuhan. Baiklah kita berjuang sampai akhirnya Tuhan mendapati kita tetap setia. Pujian pamungkas tetap setia akan kita nyanyikan dengan bangkit berdiri. Berjuang sampai akhirnya. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Mari Bapak Ibu bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat kita mengikrarkan kembali iman kita di hadapan Tuhan seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dan kini arahkanlah dan tengadakanlah hatimu kepada Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang
pemurah dengan rahmat, memberkati dan melindungi saudara-saudari sekalian. Kiranya Tuhan Yesus Kristus mengaruniakan pengharapan dan kemenangan, dan kiranya Roh Kudus menjaga saudara-saudari sekalian, menyertai dari segala bencana, penyakit, dan mara bahaya, mulai dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali, ibadah kita selesai dan mengambil saat teduh. Tuhan memberkati. Ibadah kita telah selesai, tetap sehat, tetap semangat. Mari kita ikuti protokol kesehatan dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.